Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di zaman serba digital ini, dakwah bisa dilakukan di mana saja loh dan kapan saja, terutama lewat teknologi informasi dan media sosial. Nah, hari ini kita akan membahas konsep pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Dalam dakwah, tujuannya, prinsipnya, dan contoh-contoh aplikasi dalam mengembangkan lembaga dakwah. Yang pertama, konsep pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Dalam konteks dakwah, pemanfaatan teknologi informasi berarti menggunakan berbagai perangkat dan platform digital seperti media sosial, situs web, atau aplikasi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan ajaran agama. Tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dakwah agar pesan Islam bisa sampai ke lebih banyak orang tanpa batasan geografis. Dengan begitu, teknologi menjadi sarana untuk menyampaikan dakwah secara kreatif dan relevan. Terus yang kedua itu, tujuan pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Ada beberapa tujuan utama dari pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Yang pertama itu memperluas jangkauan dakwah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak muda yang lebih aktif di dunia digital. Terus yang kedua itu menjawab tantangan globalisasi dengan konten yang informatif dan menarik sehingga pesan dakwah lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, memberikan akses pendidikan agama yang lebih luas dan lebih praktis. Terus yang selanjutnya itu fungsi teknologi dalam pengembangan lembaga dakwah. Teknologi berfungsi sebagai sarana komunikasi yang cepat dan efektif dalam menyebarkan pesan dakwah. Fungsi lainnya adalah sebagai platform interaksi, misalnya lewat sesi tanya jawab online dengan ustadz atau penceramah. Selain itu, teknologi dapat membantu lembaga dakwah dalam mengelola data jamaah, memudahkan donasi, serta mengembangkan program dakwah berbasis komunitas online. Terus yang keempat itu prinsip pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang saat menggunakan teknologi untuk dakwah. Yang pertama, transparansi dan kejujuran. Dakwah yang disampaikan harus akurat dan tidak menyesatkan mad'u. Terus yang kedua itu etika digital, termasuk menjaga sopan santun dalam berdakwah di dunia maya. Konten dakwah harus mengikuti perkembangan teknologi, misalnya menggunakan video, gambar, dan teks yang menarik. Terus yang selanjutnya itu sasaran penggunaan teknologi dalam dakwah. Sasaran utama dari dakwah digital adalah generasi muda dan masyarakat urban yang aktif di dunia maya. Selain itu, teknologi ini juga menyasar masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan cara berdakwah tradisional. Jadi, dakwah digital membantu menggapai audiens yang lebih luas dan heterogen. Terus prosedur merancang pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Pertama, merencanakan tujuan dan strategi konten yang akan disebarkan. Apakah konten tersebut berupa ceramah kah, artikel kah, atau video? Pilih platform yang sesuai dengan audiens seperti YouTube atau Instagram. Terus buat jadwal aplikasi yang konsisten agar audiens bisa terlibat secara rutin untuk melihat video yang sering kita upload. Terus evaluasi konten secara berkala untuk melihat efektivitasnya. Yang selanjutnya itu contoh pemanfaatan media sosial dan platform digital. Contoh pertama ada YouTube dan kini aplikasi banyak ustadz untuk membuat kanal dakwah dengan berbagai topik dari tanya jawab agama sampai ceramah singkat. Contoh kedua yaitu Instagram dan TikTok juga mulai populer khususnya untuk konten dakwah yang singkat yang menarik perhatian generasi muda di luar
Di luar itu ada juga platform podcast seperti Spotify untuk dakwah dalam bentuk audio yang bisa didengarkan kapan saja. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi konsep tujuan dan cara-cara menggunakan teknologi dalam dakwah. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama menyebarkan nilai-nilai baik melalui dunia digital. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.